Shalom, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami percaya saudara-saudara semakin diberkati ketika telah mempersiapkan diri dengan tidak melalaikan tanggung jawab mempelajari pelajaran Sekolah Sabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh hamba-hamba Tuhan Pendeta Jerry Mangirongkonda dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita sudah tiba di pelajaran yang ketiga dari triwulan yang baru ini dengan tema Panggilan Allah untuk Misi. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Engkau baik, Engkau memanggil kami sebagai alat-Mu. Kami yang hina berpartisipasi di dalam tugas yang mulia untuk membawa kabar keselamatan kepada segala bangsa. Saat ini kami mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Yang sangat kami butuhkan adalah kuasa Roh Suci. Mampukan, sanggupkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan sahabat-sahabat sekalian bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah dari pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua, kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan yang dipilih oleh penulis pelajaran Sekolah Sabat. Yang ketiga, kita melihat pertanyaan-pertanyaan diskusi yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan bagian terakhir kita tiba kepada aplikasi dari pelajaran ini. Mari kita lihat bagian yang pertama, yaitu sumber firman Allah untuk pelajaran yang ketiga. Kejadian 11 ayat 1-9. Manusia membangun menara Babel untuk mencapai langit, tetapi Tuhan membingungkan bahasa mereka, menyebabkan mereka bercampur aduk dan memisahkan diri. Lalu kemudian, Kejadian 12 ayat 1-3, Tuhan memanggil Abram, yang kemudian disebut Abraham, untuk meninggalkan tanahnya dan pergi ke tanah yang diberikan kepadanya. Daniel 9 ayat 24-27 berisi tentang nubuat tentang masa depan dari bangsa Israel. Seorang Mesias akan datang, lalu kemudian nubuatan ini adalah nubuatan yang panjang tentang kedatangan dari seorang yang diurapi. Matius 1 ayat 21, malaikat memberitahu Yusuf bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan disebut Yesus karena dia menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Kejadian 12 ayat 10 sampai Kejadian 13 ayat 1. Bagaimana Abram pergi ke Mesir karena kelaparan dan Firaun mengambil Sarai istri Abram menjadi istrinya dan Tuhan menghukum Firaun dan keluarganya karena perbuatannya itu. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai 4 cerita tentang penganiayaan terhadap jemaat gereja dimulai setelah kematian Stefanus. Dan ini memaksa banyak orang percaya untuk melarikan diri keluar dari Yerusalem. Tetapi mereka membawa Injil ke tempat-tempat yang lain memberitakan firman Tuhan. Dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berbicara kepada rasul-rasulnya sebelum dia naik ke sorga, memerintahkan mereka untuk menjadi saksinya. Pertama di Yerusalem, kemudian Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sekarang kita melihat pengertian dan makna dari judul. Ditujukan kepada siapa panggilan Allah ini? Menurut buku Colporteur Ministry halaman 18, Yesus memanggil banyak misionaris untuk pria dan wanita yang akan menguduskan diri mereka kepada Allah, bersedia untuk menghabiskan dan dihabiskan dalam pelayanannya. Oh, tidak bisakah kita mengingat bahwa di sini ada dunia yang harus kita kerjakan? Tidakkah kita harus maju selangkah demi selangkah? Jadi dari kutipan ini, saudaraku, misi ini bukan untuk semua orang, tetapi misi ini hanya bagi umat-umat Tuhan. Mereka yang sudah menerima Yesus, sekarang mereka memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan tentang Yesus kepada orang lain. Apa misi yang dimaksud di dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat ini? Kembali lagi di dalam buku Roh Nubuat Testimonies for the Church, jilid 9 halaman 19 mengatakan, dalam arti khusus, umat Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Sekali lagi,
umat Masehi Advent hari ke-7 ditetapkan sebagai penjaga dan pembawa terang. Kemudian disebutkan bahwa misi mereka adalah yang paling penting, yaitu memberitakan berita dari malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Lalu Ellen White menekankan tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Itulah misi yang diemban, yang kita yakini dari gereja Masehi Advent hari ke-7. Bagaimana cara panggilan Allah itu disampaikan dan bagaimana kita sebagai manusia mengetahui bahwa ada panggilan Allah untuk misi. Nah, dalam pengalaman orang percaya, ada beberapa cara Allah memanggil dan beberapa cara manusia merasakan panggilan Allah untuk melaksanakan misi tersebut. Minimal ada 4 cara yang saya mau bagikan. Yang pertama adalah melalui firman Tuhan. Melalui kitab suci dan juga ajaran kekristenan, umat yang membaca dan memahami bahwa mereka punya tugas untuk menyebarkan kabar baik. Jadi yang pertama, kita menyadari tentang misi melalui firman Tuhan. Yang kedua, ada juga beberapa orang memiliki pengalaman tentang nubuat dan wahyu. Artinya, mereka mendapat penglihatan khusus. Tuhan memanggil mereka untuk pergi ke suatu tempat sebagai seorang misioneri untuk melaksanakan tugas, untuk menyangkal diri keluar dari zona nyaman mereka. Tugas khusus untuk misi disampaikan kepada Tuhan, kepada beberapa individu tertentu dengan cara nubuat dan wahyu. Yang ketiga, ada juga yang merasakan panggilan misi melalui pengalaman pribadi, yaitu melalui doa, melalui meditasi, melalui pengalaman spiritual. Ada individu-individu yang merasakan dorongan Roh Suci bahwa inilah cara Tuhan. Tuhan sementara memanggil mereka dan mereka merasakan panggilan itu untuk misi. Dan yang keempat, ada juga orang yang merasa bahwa dia dipanggil dalam misi oleh karena nasihat dari pendeta atau pemimpin rohani. Pemimpin agama atau mentor rohani seringkali membimbing umat mereka di dalam pemahaman dan mereka umat merasakan panggilan ilahi melalui ajaran dan nasihat daripada pemimpin-pemimpin yang ada di dalam gereja. Demikianlah bagaimana cara orang memahami dan merasakan panggilan untuk misi. Baik, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, mari kita lihat ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Kisah pasal 1 ayat 8. Disebutkan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Setelah kita membaca ayat ini, kita bertanya, apa latar belakang teks ini? Nah, saudara-saudara, di sini Lukas menuliskan kepada Theophilus, yaitu sahabat atau kekasih Allah, itu arti dari Theophilus, tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat ke sorga. Diceritakan bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, berbicara tentang kerajaan Allah, dan memberikan pesan kepada mereka untuk tinggal di Yerusalem dan menantikan janji Bapa, yaitu kamu akan menerima kuasa Roh Kudus. Menerima kuasa Roh Kudus dan memampukan mereka untuk menjadi saksi yang dimulai di mana? Di Yerusalem, tempat di mana mereka tinggal, kemudian ke seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah menyampaikan pesan itu, Yesus disaksikan oleh murid-murid terangkat ke sorga dan akan datang kembali dalam cara yang sama seperti mereka saksikan ketika ia naik ke sorga. Setelah kita mendengar latar belakang ayat ini, mungkin kita bertanya, kepada siapa ayat ini ditunjukkan? Bila kita membaca Kisah 1 ayat 8, maka kita akan menjumpai kata kamu. Tetapi kamu, siapa kamu yang dimaksud? Dalam konteks ini, kamu di sini adalah merujuk kepada murid-murid yang mendengar langsung perintah dari Yesus. Hal yang penting yang perlu kita pahami adalah kata kamu itu juga ditunjukkan kepada kita orang-orang percaya yang
disebutkan di dalam SD Bible Commentary volume 6 halaman 124, diuraikan di sana, para pengikut Kristus saat ini juga dipanggil untuk memberikan kesaksian pribadi atas karya dan ajaran Yesus, atas tujuan Allah untuk menyelamatkan dunia melalui putranya, dan atas aktivitas Injil di dalam hati mereka. Tidak ada kesaksian yang lebih meyakinkan yang dapat diberikan. Tanpa pengalaman pribadi, tidak akan ada kesaksian Kristen yang sejati. Nah, Ellen G. White saksikan juga di dalam Testimonies for the Church, volume 6 halaman 296, dimanapun gereja didirikan, semua anggota hendaknya terlibat secara aktif dalam pekerjaan misioneris. Dapat kita simpulkan bahwa pekerjaan misi dalam hal ini kamu di sini, pertama ditunjukkan kepada murid-murid, yang kedua kamu di sini adalah orang-orang percaya yang telah menerima Yesus, yang memiliki misi itu untuk disampaikan kepada orang lain. Ya, melanjutkan pembahasan ayat inti kita, bagaimana sekarang cara Roh Kudus turun atas kamu dan bagaimana manusia tahu jika Roh Kudus telah turun atasnya? Untuk memahami bagaimana cara Roh Kudus turun atas kamu, kita perlu melihat kepada peristiwa kecurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta, karena demikianlah konteksnya. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang kedua sampai 4 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Ada beberapa poin yang boleh kita ambil dari informasi ini. Yang pertama, Roh Kudus itu turun dari sorga. Hal ini menyatakan bagaimana Roh Kudus datang, yaitu dari tahta Allah yang di sorga. Yang kedua, seperti tiupan angin, kata Yunani pnoe menyatakan supernatural breathing. Artinya penghembusan supernatural yang hanya dilakukan oleh oknum ilahi. Contohnya, Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Informasi yang ketiga, bentuk lidah-lidah, merupakan simbol karunia atau pemberian Allah, khususnya karunia berbicara atau berbahasa, dan maksudnya adalah untuk mereka boleh menjadi saksi bagi semua bangsa. Dan yang keempat adalah seperti nyala api, yang mengisyaratkan semangat, kuasa, dan hadirat ilahi. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 137 mengatakan bahwa turunnya Roh Kudus tanpa diragukan lagi adalah karena kuasa, kemuliaan, dan pengaruh penyucian ilahi. Nah, kita bisa mengetahui bahwa Roh Kudus telah turun atas seseorang dengan melihat beberapa tanda. Yang pertama, syarat utama untuk menerima Roh Kudus menurut Kisah 2 ayat yang ke-38 adalah bertobat, menerima Yesus dan memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yang kedua, adanya penyesalan, pertobatan, dan sukacita. Jadi orang yang Roh Kudus telah turun atasnya akan mengalami penyesalan, pertobatan, dan sukacita atas pengampunan dosa. Alfa Omega Jilid 7 halaman 32. Yang ketiga, segera bersaksi dan memasyurkan Injil. Roh Kudus ketika turun kepada seseorang, efek langsung dari turunnya Roh Kudus ke atas para murid adalah tidak ada lagi penundaan atau waktu menunggu. Mereka dengan segera berbicara, menyaksikan, dan memasyurkan Injil. Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 6 halaman 137. Dan yang terakhir adalah mereka diperlengkapi dengan karunia roh dan ditandai dengan manifestasi dari buah roh, yaitu kasih, sukacita, dan lain sebagainya. Nah, sekarang dikatakan kamu menjadi saksiku. Apa tugas dan peran dari saksiku dan apa yang harus dilakukan manusia ketika mereka menjadi saksi? Dari konteks ayat inti jelas kita dapati bahwa tugas dan peran utama dari saksi adalah menjadi saksi Kristus atau memberi kesaksian tentang Kristus yang telah bangkit. Kisah 4 ayat yang ke-33. Apa artinya menjadi saksi? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 124, kata witnesses, saksi-saksiku, berasal dari kata Yunani martures, yang artinya adalah mereka yang mengkonfirmasi atau bisa mengkonfirmasi apa yang mereka sendiri telah lihat, dengar, atau ketahui. Nah, apa yang harus dilakukan ketika menjadi saksi bagi Kristus? Yang pertama, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman yang sama 124, sebagai saksi kita dipanggil untuk membawa kesaksian pribadi tentang pekerjaan dan pengajaran Yesus
sesuai dengan misi Allah, yaitu untuk menyelamatkan dunia. Itulah sebabnya kita perlu menjadi terang. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menjadi seorang misionaris atau seorang yang diutus dengan sebuah misi. Buku Desire of Ages halaman 195 dikatakan, "Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary." Setiap murid sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Allah sebagai seorang misionari. Yang ketiga, harus menjadi perwakilan dan duta Kristus. Buku Reflecting Christ halaman 347 mengatakan, duta Kristus yang setia tidak malu membawa panji-panji kebenaran. Ia tidak berhenti memberitakan kebenaran dan ia di semua tempat dan segala musim memberitakan kabar baik keselamatan. Itu yang perlu dilakukan. Dan yang keempat yang terakhir adalah mereka harus terus mengalami pekabaran yang mereka saksikan. Alfa Omega Jilid 7 halaman 40 mengatakan, sementara murid-murid mengabarkan pekabaran anugerah penebusan, hati diserahkan kepada kuasa pekabaran ini. Dan Bible Commentary menegaskan bahwa tanpa pengalaman pribadi akan kuasa Injil, tidak akan bisa ada saksi Kristen yang sejati. Nah sekarang, apa yang dimaksud dengan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi? Menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, menurut Andrews Study Bible, sederhananya adalah, ini adalah sebuah outline bagaimana Injil tersebar. Namun demikian, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 124 mengatakan bahwa adalah rencana ilahi bahwa umat pilihan harus memiliki kesempatan pertama untuk memperoleh manfaat dari pelayanan para rasul. Menjadi saksi harus dimulai dari konteks terdekat. Bagi kita mungkin saat ini bersaksi kepada keluarga, kerabat, sahabat, atau tetangga terdekat kita. Adventist Home halaman 35 mengatakan pekerjaan kita bagi Kristus harus dimulai di dalam rumah bagi keluarga kita. Tidak ada ladang misionaris yang lebih penting dari hal ini. Kemudian Yerusalem perlu diketahui terletak di wilayah Yudea. Jadi setelah Yerusalem, Injil harus menjangkau lebih luas lagi yaitu wilayah Yudea secara keseluruhan. Orang-orang Yudea adalah orang-orang Yahudi yang memiliki kesamaan nilai hidup, religi, budaya. Dan berita Injil harus dibagikan kepada orang-orang yang mungkin bagi kita memiliki nilai-nilai kehidupan dan budaya yang sama dengan kita. Kemudian menjadi saksi di Samaria, orang-orang Samaria adalah orang-orang ras campuran yang bahkan dalam konteks saat itu berada dalam permusuhan dengan orang Yahudi. Namun kepada mereka Injil juga harus diberitakan. Akhirnya kesaksian tentang Kristus harus menjangkau semua orang tanpa adanya batasan apapun karena adalah misi Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita bicara tentang keluar dari zona nyaman. Apa sebenarnya yang dimaksud zona nyaman di dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita ini? Nah, dalam konteks pelajaran kita pekan ini, zona nyaman adalah medan penginjilan di mana para penginjil tidak menghadapi tantangan budaya, sosial, ekonomi, atau bahkan juga politik yang cukup berarti. Dan contoh yang sangat jelas di dalam Alkitab adalah murid-murid Yesus. Di dalam pelajaran sekolah sahabat menyinggung tentang Petrus, seorang murid Yesus dan salah satu tokoh penting di gereja mula-mula. Dia menolak untuk membawa pekabaran Injil kepada orang yang bukan Yahudi dengan alasan prasangka dan tentu saja kenyamanan. Bahkan Petrus tidak mau terlihat bersama-sama dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ini yang kalau kita lihat, kalau kita baca Galati 1 ayat 11 dan 12. Tetapi puji syukur Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah hatinya sehingga pada akhirnya dia juga dipertemukan kepada orang non-Yahudi yaitu Kornelius yang ada di Kisah Para Rasul 10. Mengapa Allah memanggil untuk keluar dari zona nyaman? Apa tujuan Allah memanggil saudara dan saya keluar dari zona nyaman kita? Nah, contohnya ada contoh di dalam Alkitab tentang keturunan Nuh. Bagaimana mereka membuat menara Babel, mereka memberontak, dan mereka memenuhi satu lokasi di bumi. Tetapi Allah menyerahkan mereka karena ada misi Allah di balik itu. Dalam Alfa Omega Jilid 1 halaman 132 di sana dinyatakan bahwa maksud Tuhan adalah untuk mereka itu diserahkan kembali, memenuhi kembali bumi ini. Nah, perintah Yesus di dalam Kisah 1 ayat 8 adalah murid-murid akan bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jika hanya mengikuti kenyamanan dari murid-murid, maka mereka hanya akan tetap tinggal di Yerusalem saja dan berhenti di situ. Tetapi Allah harus mengizinkan terjadi penganiayaan agar Injil disebarkan juga di tempat-tempat yang lain. Kita baca ini dalam Kisah 8 ayat 4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Apa yang menjadi tanda dan kira-kira bagaimana kita dapat tahu bahwa Allah sementara membujuk, memanggil, mendesak kita untuk keluar dari zona nyaman. Minimal 3 cara di mana kita bisa merasakan Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman. Yang pertama adalah inspirasi yang kita temukan ketika kita membaca kitab suci. Seringkali ada orang-orang yang membaca kitab suci dan mereka tahu Tuhan berbicara kepada mereka tentang pengalaman orang-orang yang keluar dari zona nyaman dan Tuhan menggunakan mereka dalam cara yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman melalui dorongan Roh Kudus. Seorang yang merasakan di dalam hatinya bahwa Tuhan memanggil dia, kadang-kadang dalam cara yang cukup ekstrim, berhenti dari pekerjaan, berpindah tempat domisilinya, pergi ke suatu tempat di mana dia merasa dikuatkan, dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan misinya. Dan yang ketiga, seringkali juga Tuhan memanggil kita keluar dari zona nyaman melalui peristiwa-peristiwa dramatis di dalam hidup orang percaya. Contoh, bencana alam, atau sakit, atau penderitaan, atau sama seperti pengalaman dari orang Kristen di gereja mula-mula adalah melalui penganiayaan. Semuanya ini yang sudah saya sebutkan adalah cara dan metode Tuhan supaya kita dapat merasakan inilah saatnya bagi kita untuk keluar dari zona nyaman. Tapi mungkin saja ada pertanyaan, apakah salah kalau kita tinggal di zona nyaman kita dan kita tetap melakukan panggilan Allah? Tentu saja tidak salah. Tetapi kalaupun kita tidak akan meninggalkan negeri kita, Allah tetap menginginkan kita untuk menjangkau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Namun harus kita mengerti bahwa ada berkat-berkat tertentu yang hanya akan didapatkan kalau saudara dan saya keluar dari zona nyaman. Contohnya nasihat Roh Nubuat dalam Review and Herald 24 November 1885. Di sana Ellen White memberikan komentar. Rintangan, provokasi, dan kesulitan yang kita temui mungkin membuktikan kepada kita bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai berkat terbesar dalam hidup kita. Karena karakter yang paling agung dibangun di tengah-tengah kesulitan dan cobaan. Tetapi semua itu harus diterima sebagai pelajaran praktis di dalam sekolah Kristus. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap pencobaan yang ditanggung dengan berani, memberi kita pengalaman baru dan memajukan kita di dalam pekerjaan pembangunan karakter. Kalau kita rela untuk keluar dari zona nyaman, maka ada berkat terbesar yang Tuhan sediakan. Dan berkat itu adalah perkembangan karakter kita yang semakin dimurnikan, semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ada bagian dalam pelajaran sekolah Sabat ini, yaitu menjadi berkat ke seluruh dunia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita umat Allah boleh menjadi berkat bagi orang lain? Saudara-saudara, sebagaimana Abraham dipanggil Allah di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, ia meninggalkan tempat dan kaum keluarganya untuk menjadi berkat melalui keturunannya. Janji akan Mesias juru selamat dunia dinyatakan. Boleh jadi kita umat percaya dipanggil Allah meninggalkan tempat kita dan keluarga kita atau dari zona nyaman kita untuk menjadi berkat di tempat-tempat yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, dalam hal ini Yesus memberi contoh bagaimana cara berkat itu dinyatakan bagi orang-orang, dicatat oleh Ellen G. White di dalam buku Hidup yang Terbaik dalam halaman 137. Disebutkan di sana, metode Kristus saja yang akan memberi keberhasilan dalam menjangkau manusia.
Juru selamat bergaul dengan manusia sebagai seorang yang menginginkan kebaikan mereka. Ia menunjukkan rasa simpatinya terhadap mereka, melayani kebutuhan mereka, dan memenangkan kepercayaan mereka. Lalu ia memanggil mereka, ikutlah aku. Nah, di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40 disebutkan di sana, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kamu memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, kita pun akan merasakan dampak dari berkat itu. Lukas 6 ayat 38 menyebutkan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang didapatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, saudara-saudara, dapat kita simpulkan di sini bahwa kita akan menjadi berkat kepada orang lain dalam memenuhi misi dengan mengikuti metode Yesus. Yesus bergaul dengan semua orang, menunjukkan simpati, memenuhi kebutuhan mereka, lalu ia memenangkan keyakinan mereka. Yesus juga ajarkan, ketika ada orang yang berkekurangan, tidak punya pakaian, dalam keadaan sakit, dalam keadaan yang lapar, di penjara sekalipun, kita pergi mengunjungi mereka. Dan kata Yesus, ketika kita berbuat seperti itu, kita telah berbuat untuk Yesus. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita membahas panggilan Allah kepada Abraham. Mengapa Allah memilih dan membuat panggilan kepada Abraham? Mungkin kita bertanya demikian. Alkitab tidak secara eksplisit mengatakan mengapa Allah memilih dan membuat panggilan kepada Abraham. Namun pena inspirasi dalam buku Alfa Omega jilid 1 halaman 136 sampai 137 memberi beberapa clue atau petunjuk. Petunjuk yang pertama, pilihan Allah terhadap Abraham merupakan hak prerogatif Allah untuk menjalankan misi atau agendanya. Dikatakan di sana, ia memilih Abraham dan menjadikan dia sebagai pemelihara hukumnya bagi generasi-generasi mendatang. Jadi hak prerogatif Allah. Yang kedua, di antara begitu banyak penyembah berhala, Abraham adalah seorang penyembah satu Allah yang benar. Jadi mungkin ini adalah alasan Allah memilih Abraham dan memanggil dia. Yang ketiga petunjuknya, Abraham memelihara iman yang tidak tercemar dengan para penyembah berhala. Artinya pada waktu itu Abraham menjadi seorang yang terus memelihara iman yang murni kepada Allah, bukan kepada berhala-berhala yang disembah oleh keluarga dan kerabat dia di sekitar dia. Dan yang keempat, Abraham dipanggil Allah untuk menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Namun terlebih dahulu dia harus dipersiapkan oleh Allah. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya, dari zona nyamannya, adalah dengan maksud untuk melatih Abraham. Halaman 137 Alfa Omega jilid 1 mengatakan, agar supaya Allah dapat melayakkan dia bagi tugasnya yang besar sebagai pemelihara hukum-hukum yang suci itu, Abraham harus dipisahkan dari pergaulan masa kanak-kanaknya. Nah sekarang bagaimana Abraham boleh menjadi berkat bagi orang lain dan apakah berkat itu dirasakan oleh orang lain? Ada beberapa contoh bagaimana Abraham menjadi berkat bagi orang lain dan berkat itu sudah pasti dirasakan oleh orang lain. Contoh yang pertama, Abraham menjadi berkat bagi Lot, keponakannya. Lot hidup dalam kebaikan Abraham. Lot kemudian pernah diselamatkan oleh Abraham dari penawanan, Kejadian pasal 14 ayat 16. Dan Lot menjadi kaya raya karena juga kebaikan Abraham. Yang kedua, Abraham menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan ketika dia tinggal sebagai orang asing. Bahkan ada informasi dari Kejadian 18,
Abraham bersyafaat bagi keselamatan Sodom. Jadi dia menjadi berkat dengan cara yang demikian. Yang keempat, Abraham menuntun orang lain kepada penyembahan Allah yang benar. Alfa Omega Jilid 1 halaman 139 mengatakan, selama mereka tinggal di Haran, baik Abraham juga Sarai telah memimpin orang lain kepada perbaktian serta pelayanan akan Allah yang benar. Jadi mereka menuntun orang lain kepada penyembahan Allah yang benar. Lebih lanjut lagi, bahkan kita yang hidup di zaman sekarang masih bisa merasakan berkat Allah melalui Abraham. Contoh yang pertama, Abraham menjadi salah satu pahlawan iman yang dapat menginspirasi saya dan saudara, khususnya dalam menjawab panggilan dan misi Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8. Yang kedua, kehidupan Abraham menjadi teladan. Alfa Omega Jilid 1 halaman 140 mengatakan, Abraham, sahabat Allah, memberikan kepada kita satu suri teladan yang patut. Kehidupannya dipenuhi oleh doa, di mana saja ia mendirikan tendanya, maka dekat di sampingnya didirikannya sebuah mezbah dan dipanggilnya semua yang ada di dalam tendanya untuk mengadakan upacara korban pagi dan petang, menginspirasi dan memberi contoh kepada kita. Dan yang ketiga yang paling penting adalah janji Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 3 bagian B. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kemudian Kejadian 22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Janji Allah di Eden tentang keturunan yang akan meremukan kepala iblis dan membawa kemenangan serta kelepasan dari dosa digenapi melalui Yesus Kristus yang merupakan keturunan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Galatia pasal yang ketiga ayat 14 mengatakan, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Injil keselamatan melalui Yesus itulah yang harus diberitakan bagi semua bangsa dan menjadi berkat bagi semua umat manusia. Baik, sekarang mari kita diskusikan tentang kondisi gereja mula-mula. Bagaimana kondisi gereja mula-mula, orang-orang percaya di gereja mula-mula? Nah, ada 6 kondisi dari gereja mula-mula seperti yang dicatat di dalam buku Kisah Para Rasul. Yang pertama, mereka itu dalam kesatuan dan dalam kepatuhan. Orang-orang percaya hidup dalam kesatuan dan kepenuhan roh. Mereka berbagi segala sesuatu dengan sukarela, hidup dalam persatuan hati. Yang kedua, mereka ini bertekun di dalam pengajaran para rasul. Orang-orang percaya tekun, mempelajari dan mendalami Alkitab, bersekutu bersama-sama dalam ibadah dan penelitian akan firman Tuhan. Yang ketiga, orang-orang Kristen di gereja mula-mula terus menyaksikan mujizat-mujizat, penyembuhan-penyembuhan, tanda-tanda ajaib yang mereka lihat hampir setiap hari terjadi. Yang keempat, gereja mula-mula juga mengalami penganiayaan. Meskipun mereka tumbuh dalam iman dan jumlah, tetapi mereka mengalami penganiayaan dari penguasa dan dari kelompok-kelompok agama yang menentang ajaran-ajaran Kristus. Yang kelima, gereja mula-mula menghadapi perjuangan dan kesulitan. Meskipun ada kesatuan di antara orang percaya, tetapi mereka juga mengalami kesulitan dan perjuangan dalam menghadapi tantangan penganiayaan. Dan yang keenam, sekalipun ada penganiayaan, ada kesulitan, tetapi yang keenam, gereja bertumbuh dengan pesat. Artinya, kesulitan, penganiayaan tidak dapat menghalangi pekerjaan Tuhan yang berkembang pada periode itu. Apa panggilan Allah kepada jemaat mula-mula? Kalau kita baca komentar nubuat dalam Acts of the Apostles halaman 90 dan 91, di sana dikatakan, kepada gereja mula-mula telah dipercayakan sebuah pekerjaan yang terus berkembang. Pekerjaan apa? Yaitu pemberitaan Injil harus menjangkau seluruh dunia dan para utusan salib tidak dapat berharap untuk memenuhi misi penting mereka, kecuali mereka harus tetap bersatu dalam ikatan kesatuan Kristen. Jadi sejak dari gereja mula-mula, mereka telah memiliki sense of mission. Artinya mereka tahu, mereka dipanggil untuk menjadi saksi, memberitakan Injil, bahkan sampai ke seluruh dunia. Apakah panggilan Allah kepada orang percaya atau gereja di zaman itu berhasil, sukses, walaupun di tengah-tengah penganiayaan? Komentar dari Clinton Arnold dalam Zondervan Illustrated Bible Backgrounds
teristimewa di dalam buku Kisah Para Rasul volume 2, halaman 278, di sana mengomentari tentang keadaan orang Kristen di tengah-tengah penganiayaan. Mereka yang tercerai-berai di dalam Kisah 8 ayat 4. Ribuan orang Yahudi Kristen yang meninggalkan Yerusalem pergi ke kota-kota dan di desa-desa di seluruh Yudea dan Samaria. Tetapi perhatikan baik-baik, mereka tidak pergi mencari tempat yang aman sampai penganiayaan mereda. Tetapi mereka pergi dengan misi yang kuat untuk memberitakan Yesus sebagai Mesias. Jadi di sini jelas, walaupun di tengah penganiayaan, justru penganiayaan itu digunakan oleh Tuhan sebagai alat supaya pekabaran ini semakin tersebar, dibawa oleh mereka yang lari keluar dari Yerusalem, keluar dari zona nyaman mereka, dan menuju ke tempat-tempat yang selama ini tidak pernah mereka rencanakan. Setelah kita mendengarkan penjelasan sebelumnya, apa dan bagaimana menjalankan panggilan Allah di tempat kita berada? Itu sebuah pertanyaan. Nah, ada dua aspek penting dalam pertanyaan ini. Yang pertama, panggilan Allah. Yang kedua, bagaimana menjalankan panggilan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini, dirujuk dari 1 Petrus 2 ayat 9, firman Tuhan mengatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita menemukan bahwa Allah memanggil kita sebagai satu umatnya untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus Kristus. Nah, sekarang bagaimana menjalankan misi itu? Apa prinsip yang kita lihat di dalam bagian ini? Saudara-saudara, untuk bagaimana menjalankan misi dalam memenuhi panggilan Allah dalam memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus, mari kita lihat prinsip dalam Kisah 1 ayat 8. Disebutkan di sana, dan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Pertama disebutkan di sana Yerusalem. Apa yang dimaksud dengan Yerusalem? Yerusalem memberikan artian bahwa dalam memenuhi panggilan menjadi misi atau utusan Tuhan, mulailah di tempat kita tinggal. Bisa saja itu rumah, keluarga, tetangga, tempat kita bekerja. Lalu yang kedua disebutkan di sana, wilayah yang kedua adalah Yudea, lalu wilayah yang ketiga Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apa maksudnya itu? Maksudnya di situ adalah orang-orang yang satu suku, satu budaya, satu kebiasaan, lebih jauh sampai menembus lintas budaya, agama, bahasa, bahkan sampai yang berbeda dengan kita. Prinsipnya dalam memenuhi misi ini mulailah dari Yerusalem. Apa itu? Tempat di mana kita tinggal. Rumah kita, keluarga kita, tetangga kita, dan tempat di mana kita bekerja. Lalu kita akan berkembang dan berkembang sampai ke ujung bumi dalam memenuhi misi. Nah, bagaimana agar panggilan misi ini bisa sukses? Di dalam Kisah 1 ayat 8 disebutkan di sana ada frasa menerima kuasa. Kuasa apa yang dimaksud? Kuasa di sini adalah kuasa Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana agar kuasa Roh Kudus ini dapat kita miliki? Dalam Kisah 1 ayat 14 menyebutkan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bertekun dengan sehati dalam doa. Untuk mendapatkan kuasa Roh Kudus itu, kita harus bertekun dengan sehati di dalam doa. Nah, yang kedua, bagaimana agar kita boleh bersukses dalam misi? Jawabannya adalah kita harus pertama menjadi murid Yesus. Kalau saya sudah menjadi murid Yesus, saya sudah belajar bagaimana menjadi murid Yesus. Saya sudah belajar apa yang harus saya sampaikan kepada orang lain. Maka dengan mudah saya untuk memberikan apa yang sudah saya ketahui. Gantinya apa yang belum saya ketahui. Nah, sukses untuk memenuhi misi ini pertama adalah
menerima kuasa Roh Kudus. Melalui apa? Melalui doa. Dan yang berikut, kita harus menjadi murid Yesus. Kita sudah mengikuti pembahasan ini. Dan ini menekankan tentang panggilan Allah untuk misi. Nah, apa tujuan dari misi? Apakah membaptis atau menjadikan anggota gereja? Jadi setelah kita menjalankan misi, apa tujuan dari misi? Apakah hanya sampai dibaptis atau apakah hanya sampai dijadikan mereka anggota gereja? Bila merujuk dari Matius 28 ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Perintah utama dalam teks ini adalah menjadikan murid. Saya ulangi, perintah agung Yesus Kristus adalah menjadikan murid. Didasarkan pada kata mateteusate. Nah, membaptis dan mengajar itu adalah proses untuk menjadikan murid, bukan tujuan. Tujuannya adalah menjadikan murid. Membaptis dan mengajar adalah bagian ciri khas untuk mana orang itu dijadikan sebagai murid. Dallas Willard menyebutkan bahwa membalikan hal ini adalah sebuah distorsi terhadap perintah agung Kristus. Jadi tujuan dari misi ini adalah menjadikan orang-orang murid Yesus. Ya, dan sebagai penutup juga kesimpulan dari apa yang kita diskusikan bersama, apa manfaat panggilan Allah untuk misi bagi kita? Yang pertama, panggilan Allah untuk misi bagi kita bermanfaat untuk menolong kita bertumbuh lebih kuat di dalam iman kepada Tuhan. Saat mereka bekerja sesuai dengan kemampuan mereka, Nyonya White katakan, mereka akan tumbuh lebih kuat dalam buku Evangelism halaman 355. Yang kedua, ini membantu memurnikan karakter kita. Manuskrip 51 1900 mengatakan, dari orang-orang pilihan Tuhan inilah kebenaran akan bersinar. Kebenaran itu akan terdengar dari bibir mereka, tercermin dalam wajah mereka, dan ditunjukkan dalam kehidupan mereka. Mereka akan ditandai dengan kehidupan yang murni dan yang tidak dirusak oleh dosa. Kasih karunia Kristus memiliki pengaruh yang memurnikan dan memuliakan karakter mereka. Kemudian keuntungan atau manfaat yang ketiga, panggilan Allah untuk misi memberi kita sukacita ilahi. Review and Herald Mei 29 1900 mengatakan mereka yang hidup sama seperti Kristus, yang sabar, lemah lembut, ramah, baik hati, kemudian rendah hati. Mereka yang memikul kuk yang dipikul oleh Kristus dan memikul bebannya, yang merindukan jiwa-jiwa sebagaimana ia merindukan mereka. Mereka ini akan masuk ke dalam sukacita Tuhan. Jadi artinya ketika kita menerima panggilan Allah untuk misi, kita juga mengalami sukacita ilahi. Dan yang keempat, keuntungannya adalah mencegah kita dari terlena dengan zona nyaman kehidupan yang bisa membawa kita terjebak dalam ambisi yang sifatnya mementingkan diri sendiri. Mungkin kesimpulannya, semua manfaat ini sebenarnya memiliki satu tujuan, yaitu untuk melatih kita cocok suatu saat nanti tinggal dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan dan semua umat tebusan. Nah, kalau kita tidak sanggup menerima dan menjalankan panggilan Allah untuk misi, apa lainnya yang dapat kita lakukan? Mari kita kembali kepada ayat yang telah kita baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, dunamis, artinya memiliki kuasa yang mengubahkan. Sesuatu yang belum bisa dilakukan, maka melalui pertolongan Roh Kudus dapat dilakukan. Sebagaimana juga para murid-murid, mereka tidak dapat melakukan berbicara kepada orang lain dalam bahasa-bahasa mereka. Tetapi ketika Roh Kudus turun, maka Roh Kudus menyanggupkan mereka. Jadi kalaupun kita belum bisa berbuat sesuatu, mintalah Roh Kudus untuk kita boleh melakukan apa yang mungkin bagi kita sebelumnya tidak bisa kita lakukan. Namun demikian, ada hal-hal yang bisa kita lakukan dalam pekerjaan Injil. Christ Object Lessons halaman 301 mengatakan, tidak semua dapat mengisi tempat yang sama dalam pekerjaan, tetapi ada tempat dan pekerjaan untuk semua. Tuhan memberikan kepada setiap orang kesanggupan dan karunia rohani yang harus digunakan dan dipertanggungjawabkan kepadanya.
Dia mempercayakan suatu pekerjaan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Dan ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam menjawab panggilan Allah untuk misi. Contohnya, bagi yang punya kemampuan berkhotbah, beritakanlah Injil walaupun skopnya tidak seluas pergi ke ujung-ujung bumi. Bagi yang mungkin tidak bisa berkhotbah tetapi memiliki kemampuan finansial, boleh mendukung melalui finansial. Dan kita bisa melakukan hal-hal sederhana, contoh mendoakan orang lain, berbuat baik bagi orang lain, membagikan undangan, membagikan link rohani, dan sebagainya. Semuanya bisa dilakukan di dalam menjadi saksi bagi misi Allah. Masalahnya sekarang adalah kita harus memiliki kerinduan untuk menerima panggilan untuk misi dan keluar dari zona nyaman kita untuk kita boleh bekerja bagi Dia dan untuk kepentingan keselamatan orang-orang di sekitar kita. Mari kita meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa supaya kita disanggupkan untuk melakukan panggilan misi bagi Allah. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami sebab Engkau baik. Engkau menuntun kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan ketika kami belajar dari firman-Mu. Tuhan tolong kami agar di dalam menjawab panggilan misi Allah, kami akan senantiasa mengandalkan Engkau. Dan biarlah Roh Kudus-Mu akan tercurah turun atas kami, supaya kami disanggupkan melakukan pekerjaan-pekerjaan penyelamatan jiwa, bersaksi untuk keselamatan orang lain, dan juga kami akan dimurnikan karakter kami menjadi serupa dengan Kristus, dan kami ya Tuhan suatu saat nanti boleh didapati sedia untuk hidup kekal dalam kerajaan sorga. Berkati masing-masing kami Tuhan, terpujilah Engkau, ampuni kami dari dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.